Tahukah Anda, jika ternyata hingga 70% pupuk yang diaplikasikan pada tanaman itu justru terbuang sia-sia? Mengapa ini bisa terjadi? Dan bagaimana mikroba bisa membalikan keadaan? Mari kita kupas tuntas. Pastikan tonton videonya sampai selesai ya, agar dapat menambah pengetahuan. Fakta lapangan ternyata, petani di Indonesia rata-rata menghabiskan 30 hingga 40% biaya produksi untuk pupuk kimia. Namun, hanya sebagian kecil yang benar-benar diserap tanaman. Akibatnya, kerugian dari segi ekonomi menyebabkan pupuk hilang dan hasil tidak maksimal. Kemudian, dampaknya terhadap lingkungan dapat menyebabkan emisi gas rumah kaca dan pencemaran air. Jadi, bukan sekedar soal boros, tapi juga ancaman bagi dompet petani dan kesehatan bumi. Mari kita pahami efisiensi 3 hara makro. Yang pertama adalah nitrogen. Unsur hara ini diserap tanaman padi hanya sekitar 30 hingga 50%. Sisanya menguap sebagai gas amonia dan N2O atau tercuci ke air, lalu dampaknya menyebabkan polusi udara dan eutrofikasi sungai. Kemudian fosfor. Unsur hara ini diserap padi hanya sekitar 10 hingga 30%, sisanya terkunci dalam bentuk senyawa tidak larut. Padahal pupuk mahal dan dapat menyebabkan tanah menjadi jenuh. Dan yang ketiga adalah unsur hara kalium. Unsur hara ini terserap tanaman hanya sekitar 40 hingga 60%. Sisanya terikat kuat pada koloid liat tanah. Akibatnya akar menjadi kekurangan unsur K, sehingga hasil biji ringan atau tidak berisi. Inilah mengapa pupuk tampak hilang begitu saja, terbang, terkubur, atau terbelenggu di dalam tanah. Solusinya adalah trio mikroba sebagai penyelamat. Yang pertama adalah Azotobacter sp. Ini merupakan mikroba spesialis nitrogen. Memiliki kemampuan menangkap N2 bebas di udara, mengubahnya menjadi amonium, yang bermanfaat untuk mengurangi kebutuhan pupuk urea hingga 25%, menjaga pH tanah lebih stabil. Cara aplikasinya, inokulasi benih 100 gram per hektar, atau campur dengan pupuk organik. Kemudian yang kedua adalah Pseudomonas fluorescens. Ini merupakan mikroba spesialis pembuka kunci fosfor. Mikroba ini berkemampuan menghasilkan asam organik dan fosfatase yang melarutkan P terikat Al, Fe, dan Ca. Mikroba ini bermanfaat untuk meningkatkan ketersediaan P hingga 2-3 kali lipat, serta merangsang pertumbuhan akar. Cara aplikasinya, semprotkan larutan 10⁸ CFU per mililiter pada fase vegetatif awal. Dan yang ketiga adalah Aspergillus spp. Ini merupakan mikroba spesialis pengurai kalium terkunci, yang mampu mensekresi enzim silikatase, memecah mineral mika dan felspar, melepaskan K+. Mikroba ini bermanfaat untuk menambah kadar kalium tersedia, mempertebal dinding sel, dan dapat menjadikan tanaman tahan rebah. Cara aplikasinya, campur 1 kg biokonsentrat dengan 50 kg kompos, kemudian tabur merata di bedengan. Mikroba ini ibarat tukan kunci yang bertugas membuka brankas hara di udara dan tanah, lalu menyajikannya langsung ke akar. Bagi sahabat tani yang tak sempat mengkultur mikroba sendiri, sejumlah pupuk hayati siap pakai telah memadukan Azotobacter, Pseudomonas, dan Aspergillus. Contohnya, Bioazotic Plus berbentuk cair, Trio Bio PKR bentuk granul, hingga NPK Biofosca serbuk larut air. Pastikan produk berlabel resmi Kementerian Pertanian dan mengandung minimal 100 juta sel hidup per gram, agar manfaatnya benar-benar terlihat dan dapat dirasakan. Fakta di lapangan telah diuji pada studi demonstrasi di lahan sawah 1 hektar dengan cara perlakuan konvensional 6,2 ton per hektar gabah kering panen. Dengan pemberian mikroba combo, hasil panen mendapatkan 7,9 ton per hektar. Ini berarti mengalami kenaikan 27%, dengan pemotongan pupuk kimia 20%. Keuntungan bersih petani naik hingga 4,2 juta rupiah per hektar. Kemudian dampak terhadap lingkungan, terjadi penurunan emisi N2O 30% dan air irigasi menjadi lebih jernih.
Lalu bagaimana langkah praktis bagi petani? Lakukan pengecekan pH dan suhu tanah, kemudian pastikan kondisi mendukung hidup mikroba, pH 6,0 hingga 7,0. Selanjutnya, gunakan pupuk organik sebagai rumah mikroba, dengan cara pemberian kompos matang 2 ton per hektar. Langkah berikutnya, kurangi pupuk kimia bertahap 20 hingga 30%, hindari kejutan stres nutrisi. Kemudian pantau kelembapan, mikroba aktif pada tanah lembab, aerasi cukup. Dan lakukan rotasi tanaman dan penambahan mulsa agar dapat memperkaya mikrobioma tanah alami. Sekarang sudah jelas kan bahwa pupuk bukanlah satu-satunya jawabannya. Mikroba merupakan sahabat tanaman yang mampu mengoptimalkan serapan hara sekaligus menekan biaya. Share video ini ke sesama petani, klik like dan subscribe agar tidak ketinggalan tips pertanian ilmiah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, semoga hasil panen melimpah. Salam sukses. Wassalam.